Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat PPKM yang diberkati oleh Tuhan, dan seluruh para hamba Tuhan dan juga mahasiswa teologi, terutama mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Tata Usaha Indonesia. Kembali kita bersama-sama lanjutkan pengajaran firman Tuhan yang hari ini berbicara tentang siapakah yang dimaksud dengan antikris atau antikristus, atau sering dilambangkan dengan 666, 666, ya, 666. Ya, ini ada berbagai penafsiran ya, dan berbagai versi ya untuk menafsirkan hal ini. Ada yang menghubungkan ini dengan chips, ada yang menghubungkan angka ini dengan corona ya, atau covid corona dan yang lain, dengan menghubungkan bahwa itu adalah suatu pergerakan antikris. Bahkan ada lagi lebih ya radikal lagi mengatakan ya bahwa di chips itu ada lambang antikris di situ, maksudnya di vaksin corona itu ada chipsnya, dan itu sekaligus melambangkan antikris, sehingga setiap orang yang divaksin akan disiksa di neraka. Luar biasa ya. Tapi kembali kepada masing-masing, tapi saya akan menyampaikan ya sesuatu yang mungkin agak beda dengan mereka yang punya penafsiran seperti itu ya, maksud seperti itu. Baik, di sebelumnya saya sudah, di sesi pertama saya sudah menyampaikan juga ya, silakan diikuti ya, supaya kita bisa lebih memiliki bukan saja pengetahuan, tapi kita supaya waspada dengan pengajaran-pengajaran yang ada sekarang ini. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya sangat senang untuk kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan atau sabda Tuhan. Saya senang juga kalau ada yang respon, ya bahkan mungkin memberikan pertanyaannya. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Baik, hari ini secara khusus kita akan memahami yaitu tanda, ya, tanda yang diberikan kepada dahi dan lengan, ya, dahi dan lengan. Nah, ini saya katakan dalam kurung itu figuratif. Jadi dalam Alkitab itu ada yang kalau kita tafsirkan, ada yang memang literal atau baca pengertiannya apa adanya. Tetapi ada juga yang harus hati-hati ditafsirkan. Ada yang merupakan simbol, ada yang merupakan lambang, ya. Nah, sekali lagi simbol, lambang atau figuratif itu adalah untuk menolong manusia mengerti maksud Tuhan di balik dari pemahaman atau makna dari simbol ataupun apa namanya tipologi dan yang lain sebagainya, ya. Oke, jadi bukan itu. Kalau misalnya ini seperti dahi gitu kan, di lengan. Nah, ini kita coba baca bersama-sama dari Ulangan 6, karena yang ada kata tanda pada dahi dan lengan itu ada di kitab Ulangan 6, 4 sampai 9, dan juga ada di kitab Wahyu 14 ayat 9 sampai 12 ya. Mari kita baca bersama-sama. Jadi jangan sampai ditafsirkan misalnya ditempelkan di dahi seperti ini barcode ini kan. Nah, ini apa namanya ini yang dimasukkan chips ke jari tangan ya kan. Nah, ini fisik ya, fisik ini pengertian langsung. Tapi kalau Alkitab tentu tidak seperti ini ya, yang dimasukkan itu ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan ini figuratif. Jadi kita perlu mempelajari dengan baik. Ya, coba kita baca dulu firman Tuhan. Dalam Ulangan 6, 4 sampai 9 berkata demikian ya. Kita perhatikan baik-baik. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, ini adalah kalimat syahadat dari orang-orang Yahudi, orang Israel, yang membuat satu pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain pada Tuhan yang mereka percayai, yaitu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, itu Tuhan itu Esa. Ya, demikian juga orang Kristen juga menyembah ya, mengakui percaya kepada Tuhan yang Esa. Ya, oke. Mari lanjutkan ayat ini.
Nah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini diperhatikan baik-baik. Ya, jadi satu kalimat ataupun pernyataan ya dari orang-orang Israel ya. Kemudian pada bangsa Israel, Tuhan berkata demikian, apa yang kau perintahkan kepadamu, ya apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan itu adalah yang pertama, mereka harus memahami bahwa Tuhan itu adalah Esa, dan yang kedua mereka harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati dan segenap kekuatan mereka. Ya, itu harus diperhatikan. Dan ini kata harus diperhatikan di sini bukan hanya sekedar tahu gitu, tapi diperhatikan berarti memberikan perhatian khusus ya, akan perintah ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kemudian kita perhatikan di ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apa yang mau diajarkan berulang-ulang? Yaitu tadi, Tuhan yang Esa itu harus diajarkan berulang-ulang. Kemudian juga harus diajarkan kepada dari keturunan sampai keturunan, dari generasi ke generasi, harus diajarkan bahwa mereka harus mengasihi Tuhan yang Esa itu. Mengasihi Tuhan yang Esa itu, ya. Itu harus diajarkan berulang-ulang diajarkan. Jadi cukup satu kali kepada anak-anakmu, dan dikatakan lagi membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya adalah bahwa harus mengajarkan, membicarakan tentang Tuhan yang Esa itu supaya anak-anaknya, keturunannya mengasihi Tuhan yang Esa itu. Ya, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, yang harus diajarkan berulang-ulang diajarkan, jangan pernah berhenti. Ya, seperti itu. Jadi harus diajarkan. Jadi kemudian kita perhatikan ayat ke-8 ini, ayat 8 menjadi perhatian khusus kita. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang menjadi lambang di dahimu. Oke, mari perhatikan ini. Jadi haruslah juga engkau mengikatkannya. Apa yang mau diikatkannya? Apa yang mau diikatkannya? Ya, ini jangan sampai diartikan secara rupiah ya atau harafiah ya. Jangan, ini penting. Apa yang dikatakan? Memang kalau mengikat itu biasanya menggunakan seperti sejenis tali kalau di harafiah ya. Nah, ya. Itu ya mengikat misalnya mengikat karung ya kan yang diisi dengan singkong dan yang lain sebagainya, itu mengikat. Tentu bukan seperti itu maksudnya di sini ya. Mengikatkannya, apa yang mau diikatkan? Yang diikatkan tadi adalah firman itu, yaitu Tuhan yang Esa. Tuhan itu adalah Allah kita, itu adalah Esa. Jadi haruslah engkau mengasihinya, mengasihinya dengan Tuhan yang Esa itu harus diikatkan di mana? Dikatakan di sini sebagai tanda pada tanganmu. Nah, ini sekali lagi jangan diartikan secara harap ya. Diikatkan pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, itu ya. Tanganmu. Bagaimana kalau kita mengartikan secara harap ya, mengikatkan firman tadi? Ya, Tuhan Allah kita itu Esa. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana mengikatkan itu di tangan secara harap ya? Ya tidak mungkin, tidak bisa. Ya. Nah, artinya kalau tanganmu ini, ya nanti ada kata lenganmu lagi, tangan. Artinya apa? Itu harus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya. Nah ini artinya tangan ini ya harus menjadi penuntun buat kita untuk mengerti, memahami ya siapa Tuhan gitu ya. Jadi itu kita bekerja gitu. Nah, kita perhatikan harus menjadi lambang di dahimu. Dahi. Kita dahi ini selalu kelihatan. Dan ini juga tidak bisa dikatakan diikatkan di dahi ya. Nah, nggak bisa secara harap ya. Artinya apa itu? Harus kita mengingatnya gitu. Mengingatnya. Ya, disimpan di pikiran kita, di hati kita, mengingatnya itu ya. Itu sebenarnya dengan kata di dahimu. Dan kemudian perhatikan ayat 6 dan 9. Nanti ini akan dijelaskan lebih mendalam lagi. Ya, tanganmu, dahimu ya. Oke. Oke. Jadi
Kita perhatikan di 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Memang pada saat bangsa Israel menerima ini, ada juga diartikan secara harfiah, yaitu di setiap pintu rumah mereka ditulis ada ayat-ayat firman Tuhan, ya, untuk mereka mengingatkan mereka, jadi dituliskan gitu ya, secara dituliskan firman yang tadi di ayat yang keempat dan 5 itu dituliskan supaya mereka ingat, baca ingat, baca ingat. Tapi sekarang ini bukan lagi seperti itu, ya, bukan lagi seperti itu, tetapi apa? Ya, dituliskan di hati kita supaya kita ingat firman Tuhan itu, ya. Nah, itu supaya bisa kita lakukan dan bisa juga dibaca orang lain melalui kita firman Tuhan itu. Nah, oke, kita perhatikan. Itu tadi versi dari Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ya. Sekarang kita lanjutkan dengan Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Ini hampir sama ya. Tapi kita perhatikan di sini, karena ini juga figuratif ya. Ini merupakan satu simbol. Dikatakan demikian ada 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya, nah ini kan sama dengan seperti di kitab Ulangan tadi ya, tanda pada dahinya atau pada tangannya, ya, pada tangannya. Jadi, ini Yohanes menuliskan demikian. Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Coba diperhatikan kata menyembah yang ditebalin ya, supaya kita bisa memahami untuk selanjutnya. Kemudian ada tanda pada dahinya atau tanda pada tangannya. Itu kita ingatnya. Oke, kita lanjutkan di ayat 11 karena nanti ini adalah sebenarnya menunjukkan ciri-ciri dari antikristus ya, atau antikris di kitab Ulangan pasal 14 ini. Nah, ayat 11 berkata demikian. Maka asap api menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siapa ini yang disiksa? Ideal antikris ya, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Jadi setiap yang menyembah antikris, bahkan menyembah patungnya akan disiksa. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya itu. Jadi gitu. Jadi yang menerima tanda ini bukan sekedar bukan pengertian harfiah yang menerima tanda, misalnya 666 ya ditempel di dahinya ya kan gitu. Bukan itu pengertiannya ini ya. Kembali adalah mereka yang hidupnya dipengaruhi, dikuasai oleh dosa dan mengikuti antikris gitu ya. Nah, mereka menyembah antikris. Nah, kita perhatikan di 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, kita perhatikan. Ini diperingatkan oleh Rasul Yohanes supaya kita sangat waspada, berjaga-jaga dan hati-hati dengan antikris ya. Dengan cara apa? Kita bertekun ya, bertekun di dalam pengajaran mengikuti perintah Tuhan dan juga setia beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang yang setia beriman kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dapat dipengaruhi, bahkan akan menyangkal Tuhan Yesus, tidak akan pernah ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama ciri-ciri dari antikris sesuai dengan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Apa saja ciri-ciri dari antikris? Oke. Yang pertama, kita baca di 2 Tesalonika 2 ayat 4. 2 Tesalonika 2 ayat 4 berkata demikian, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah ya sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, dan menurut ayat ini antikris itu apa? Selalu meninggikan diri ya di atas segalanya, dan dia meminta supaya dia disembah sebagai Allah. Ya, dia menginginkan supaya dia disembah sebagai Allah. Tentunya tidak boleh ya, hanya Tuhan yang layak disembah. Kemudian
Nah, ini yang masih dalam bentuk nubuatan. Suatu saat mereka akan menduduki bait Allah. Ya, bait Allah, menduduki bait Allah. Bait Allah sekarang lagi dipersiapkan, dibangun lagi. Mereka akan menduduki. Dan di sana mereka akan menyatakan diri sebagai apa? Sebagai Allah. Nah, antikris akan menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini yang penting kita perhatikan. Baik, dari beberapa kesimpulan yaitu tentang antikris, kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita hubungkan dengan tanda ya 666. Nah, itu dan juga tadi ya dikatakan ada di tanda di dahi dan tanda di tangannya ataupun lengan. Ya, sekarang kita perhatikan. Bilangan 666 itu adalah apa? Lambang antikristus. Oke, sekali lagi, bilangan 666 adalah lambang antikristus. Oke. Menolak dan menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah antikris. Ya, sekali lagi, nah ciri ini perlu kita perhatikan. Ya, menolak, ya, ini adalah orang-orang atau sekelompok orang yang menolak dan menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah sudah ada? Sekarang ini sudah ada secara jamaknya. Ya, sudah cukup banyak ya orang yang tidak percaya kepada Kristus, menolak Kristus ya, itu sudah termasuk sebagai antikris ya. Nah, kemudian berikutnya, ciri dari antikris itu adalah menghendaki disembah sebagai Allah. Itu tadi di Tesalonika. Kemudian akan menduduki bait Allah. Di akhir zaman mereka akan menduduki bait Allah. Dan mereka mengatakan diri sebagai Allah yang harus disembah. Kemudian hal lain lagi yang perlu kita perhatikan, antikris itu hidup selalu dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Bahkan terus-menerus akan melakukan kejahatan. Berusaha mempengaruhi manusia supaya manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan berusaha untuk memenuhi ya neraka, ya kan, mengosongkan surga begitu ya. Tapi itu tidak akan pernah berhasil ya, karena kuasanya sudah terbatas. Kita perhatikan di sini, akan dihukum Tuhan. Nah, ini suatu saat antikris itu di akhir zaman akan dibinasakan, akan dihukum Tuhan di api neraka selama-lamanya. Tadi kita sudah baca di kitab Wahyu pasal 14 ya. Antikris akan menerima hukuman ya, mereka akan dihukum dalam kebinasaan untuk selama-lamanya. Ya, neraka untuk selama-lamanya. Kemudian kita perhatikan di sini dengan demikian orang yang telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat tidak akan pernah berubah menjadi antikris. Perhatikan ini, penting. Dengan demikian, orang yang telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah menjadi antikris. Ya, itu tadi orang yang ya menerima vaksin ya vaksin corona ya mereka akan menjadi antikris dan menjadi orang yang akan disiksa di neraka. Dasar Alkitabnya nggak jelas. Makanya hamba-hamba Tuhan yang mengatakan itu bertobatlah. Ya bertobat. Anda menyesatkan banyak umat, ya. Bertobat, ya, pahami lagi dengan baik Alkitab itu. Sehingga membuat banyak jemaat tidak mau divaksin hanya karena perkataan pengajaran Anda, ya kan? Bertobat suatu saat, saudara akan menyesal. Seperti dulu masalah barcode, ketika barcode mulai muncul, ya banyak hamba Tuhan langsung berkhotbah di mana-mana. Wah, antikris sudah mulai bekerja. Di barcode itu ada 666 antikris. Barcode itu sekarang di mana-mana dipakai. Untuk apa? Untuk produk, ya kan? Nah, Anda sekarang membeli nggak itu produk-produk itu yang ada di supermarket, di minimarket atau dimanapun? Semua udah pakai barcode. Berarti kan Anda antikris dong, antikris. Sekarang udah sepi. Ini juga akan nanti akan sepi ini. Yang hamba-hamba Tuhan yang mengatakan ya bahwa vaksin corona itu adalah antikris dan di dalamnya ada vaksin. Berhentilah untuk menyesatkan jemaat. Berhenti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, nah, tidak ada hubungannya itu dengan keselamatan. Tidak ada hubungannya itu dengan antikris. Saya selalu mengatakan itu adalah suatu hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menolong manusia. Ya, itu ya, menolong manusia supaya sehat begitu. Itu dengan cara itu sekarang bisa menolong. Itu adalah untuk meningkatkan imun tubuh kita supaya kita sehat, kuat. Gitu. Anda bukan orang medis, Anda bukan seorang dokter, Anda bukan WHO,
ya, yang apa? Yang mempersiapkan vaksin itu luar biasa. Jadi jangan kata orang, kata orang, kata orang. Selidiki dengan baik-baik. Apakah sudah datang ke WHO sana? Apakah sudah datang kepada dokter nanyakan apa itu isi dari vaksin itu? Ya, jadi kata orang, apalagi hubung-hubungkan dengan Alkitab. Berhentilah ya menyesatkan ya umatnya. Ya, jadi jangan hubung-hubungkan dengan keselamatan. Sederhananya, masa orang yang sudah dikaruniakan percaya kepada Kristus, ya, yang mengaruniakan iman kita itu adalah Tuhan, yang mengaruniakan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Masa suatu saat tiba-tiba gagal, apakah Tuhan ya gagal untuk memelihara menjaga? Tidak, Tuhan menyertai kita orang yang percaya kepadanya supaya kita tetap beriman dan setia kepadanya. Saya sudah divaksin 2 kali dan akan 3 kali. Tidak mempengaruhi iman saya sama sekali. Dan saya tidak mengubah hidup saya menjadi orang anti Kristus. Luar biasa. Nah, jadi sekali lagi saya mengatakan karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang mengaruniakan keselamatan kepada kita, bukan karena usaha kita. Ya, usaha menjaga saya supaya jangan divaksin nanti masuk neraka disiksa, itu usaha. Kalau demikian pemahaman saudara, saya mengatakan, maka apa bedanya kita dengan agama lain? Tidak ada bedanya. Agama lain kan mengutarakan juga apa? Ya, mengusahakan keselamatan itu dengan apa? Dengan cara-cara yang melakukan berbuat baik, beramal, beribadah, dan yang lain sebagainya. Nah, kita melakukan itu bukan untuk diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan. Jadi keselamatan yang diperoleh karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan keselamatan tidak akan pernah bisa hilang karena kita divaksin. Wow, luar biasa. Ya, atau disiksa di neraka. Nah, berarti kita tidak memperoleh keselamatan lagi ya. Nah, gitu. Nah, jadi setiap yang telah dipilih oleh Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi pemberontak atau menyangkal dan menolak Kristus. Tidak akan pernah. Kalau ada yang seperti itu, oh banyak kok bahkan sudah menjadi pendeta mahasiswa teologi. Tidak jaminan menjadi pendeta sekolah teologi. Ya, mau STH, S2, S3, mau profesor dalam bidang agama tidak menjadi jaminan. Ya, Nikodemus itu seorang ahli Taurat. Dia belum mengenal Yesus. Dia tahu Taurat nggak, tahu Firman nggak, tahu. Itu menjadi nggak. Tapi jaminan apa? Imannya kepada Kristus yang telah dikaruniakan Tuhan. Tuhan telah memilihnya, Tuhan telah menyelamatkannya, maka Tuhan akan memeliharanya, menjaganya, sehingga tidak akan pernah suatu saat menyangkal, menolak. Sudah percaya tiba-tiba menyangkal. Nah, kalau ada orang yang menyangkal, bukan menyangkal itu karena memang dia belum di dalam Tuhan, belum dipilih oleh Tuhan. Ya, sehingga dia beralih kepada keyakinan atau agama yang lain. Dia bukan meninggalkan Kristus, tapi meninggalkan agama Kristen. Nah, kan gitu ya. Harus dibedakan itu. Jadi orang percaya akan tetap setia beriman kepada Yesus Kristus. Akan tetap setia kapanpun, dimanapun, dengan situasi apapun hambatan dan tantangannya. Bahkan taruhan nyawanya sekalipun dia akan tetap setia karena Tuhan yang memilihnya, bukan saudara yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Dan akan menyembahnya setiap saat, menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai setan iblis yang disembah, Tuhan Yesus yang kita sembah. Kemudian yang berikutnya, akan kita peroleh hidup kekal bersama Tuhan di surga selama-lamanya. Jadi tidak ada perubahan. Sekalipun engkau divaksin dengan vaksin corona, dengan vaksin apapun, engkau tidak akan pernah berubah menjadi penghuni neraka. Engkau akan tetap menjadi penghuni surga. Karena Tuhan yang menjamin hal itu. Luar biasa. Jadi orang percaya akan memerintah bersama Tuhan di Yerusalem baru, di kota mulia. Puji Tuhan. Ya, nah itu. Jadi setialah terus kepada Tuhan. Nah, jadi pastikanlah, ya, pastikan apakah Anda telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah tanda di dahimu, itulah tanda di lenganmu, di tanganmu. Yaitu ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, telah menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Ya, Anda dapat menerima Kristus secara pribadi dengan berdoa dan percaya kepada sungguh-sungguh. Bagi saudara yang belum percaya, berdoa dan mintalah kepada Tuhan agar dikaruniakan hikmat pengertian untuk lebih mengenal lagi Tuhan dengan benar. Gitu, berdoa pasti Tuhan berikan hikmat kepada saudara. Ini ada contoh doa bagi saudara yang belum menerima, bagi yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saudara yang sudah menerima
Yesus sebagai juru selamat tidak perlu berdoa lagi. Dan doa ini bukan menyelamatkan saudara, tapi iman dikaruniakan kepada saudara. Ini hanya satu contoh di mana kita ya mengundang Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan iman kepada Tuhan. Ini doa untuk bagaimana saudara untuk percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Jika saudara yang mendengarkan pengajaran ini, ya pengajaran ini bisa dan belum memiliki kepastian keselamatan atau masih ragu tentang kepastian keselamatan, ya datang kepada Tuhan, berdoa seperti ini. Saya yakin doa saudara didengar oleh Tuhan karena saudara berdoa dengan tulus, ya, dan ingin mengenal Tuhan dengan benar. Oke, seperti ini. Ini doanya. Tuhan Yesus, saya bersyukur dapat mengenal-Mu. Saya memerlukan Engkau, Tuhan. Saya membuka pintu hatiku dan mengundang Engkau masuk dan berkuasa di hati dan di hidup saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib demi menebus dosa-dosaku. Ampunilah segala dosa-dosaku. Berkuasalah atas hidupku dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Nah, ini contoh doa. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum pernah berdoa menerima Yesus atau masih ragu-ragu tentang kepastian keselamatan, ikuti doa ini. Sekali lagi saya mengingatkan, bukan doa ini yang menyelamatkan saudara, tetapi iman saudara. Ya, iman saudara. Ini satu pernyataan saudara siap untuk membuka hati, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan saya percaya ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, sebesar apapun dosa saudara, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan, ketika saudara datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima saudara dan mengampuni segala dosa kesalahan saudara. Dan teruslah belajar firman Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan yang sudah percaya terima sebagai Juru Selamat, belajarlah firman Tuhan dengan baik dan benar. Ya, kita belajar bersama-sama ya dengan pimpinan Roh Kudus. Yang lagi, para hamba Tuhan, sahabat-sahabat hamba Tuhan, hati-hati untuk menafsirkan Alkitab. Tafsirkan Alkitab itu lihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Jangan mencabut satu ayat lalu langsung artikan itu secara harafiah, belum tentu seperti itu pengertiannya. Alkitab itu satu ayat kepada ayat yang lain selalu ada hubungannya. Dari satu ayat kepada pasal itu ada hubungannya. Dari satu pasal ke pasal ada hubungannya. Dari satu pasal ke kitab ke pasal-pasal yang lain dan juga kepada kitab-kitab yang lain, itu harus dilihat secara komprehensif. Dilihat secara keseluruhan. Jadi menafsirkan Alkitab harus menggunakan dengan metode induktif, yaitu harus melihat Alkitab itu dengan konteks dekat dan konteks jauh. Konteks dekat berarti di kitab yang sama, di pasal yang sama, di ayat yang mendekati, di ayat sebelum dan sesudah yang nas yang kita baca. Itu ya, jangan kata orang. Pahami Alkitab dengan baik dan benar, ya, supaya jangan menyesatkan umat. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita terus belajar. Saya pun terus belajar, tidak pernah berhenti belajar akan firman Tuhan. Dan kita tidak bisa belajar firman Tuhan dengan sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tetaplah ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Haleluya.